Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati, wali khusus kepada Ketua LTNU Provinsi Bali. Alhamdulillah beliau di saat hari libur kemudian bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-kemudahan, dan tetap semangat dalam perjuangan dan berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Segenap jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar yang hadir pada pagi hari ini, kemudian ketua lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar, kemudian dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Blabatuh, wali khusus pada Bapak Ustadz Husnaidi Ayubi selaku Rois Surya, dan kemudian Bapak Joko Purwoko selaku Ketua Tanfidiyah MWC NU Blabatuh. Kemudian para jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah yang hadir pada siang hari ini ya. Ini yang terakhir ibu-ibu muslimat ya, MBC apa? Ibu-ibu muslimat ya, fatayat hadir semua ya, Banomia ya. Kok sepi no? Hadir Bu ya. Muslimat. Hah? Oh ya. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Siapa lagi nih? Belum saya sebut ini. Di jamaah aja ya. Yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji doa dan syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam suasana sehat walafiat dalam rangka mengikuti pembekalan LTNU Kabupaten Gianyar oleh LTNU ya Provinsi Bali. Salawat dan salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Pada momen kesempatan yang berbahagia ini adalah dengan silaturahmi ta'aruf dan pembekalan LTNU Kabupaten Gianyar oleh LTNU PW Provinsi Bali dan sekaligus lonceng ya penyerahan Kartanu untuk perdananya. Okay. Yang pertama terkait masalah silaturahmi. Ini sangat penting kalau kita bisa sering silaturahmi terus ya. Dalam rangka mempererat ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, dan ukhuwah yang lainnya ya. Persaudaraan-persaudaraan sehingga dengan demikian ukhuwah watoniyah antara sesama kita sebangsa dan setanah air. Jadi ukhuwah kita bukan hanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah.
Silaturahmi dalam rangka memperkuat ya hubungan kita secara politik, ekonomi dan sosial. Jadi dengan silaturahmi ini bisa memperkuat hubungan ya sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu terkait masalah silaturahmi dan ta'aruf ini hanya antara beda sedikit ya. Kalau ta'aruf kita perkenalan dan kemudian pada hari ini ya tentunya dari LTNU Provinsi Bali barangkali mungkin ada yang belum kenal ya dengan beliau, nanti beliau bisa memperkenalkan diri. Dan kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin memperkenalkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya Pak ya, yang hadir pada siang hari ini. Kami didampingi oleh sekretaris kami Bapak Haji Demyati Sams, ini beliau Pak ya, sebagai seorang pengusaha. Kemudian yang di sebelah pojok ini nggak nampak kelihatannya remang-remang ini Bapak Suaibun SAG, beliau seorang wakil sekretaris di PJNU Kabupaten Gianyar. Kemudian dari lembaga ini hadir Bapak Dr. Andes Selalu Ucin ahli gizi AMD Pak ya, ahli gizi. Yeah. Kebetulan beliau sebagai pejabat di Rumah Sakit Sanjiwani, RSU Sanjiwani. Alhamdulillah bersama-sama kita di Nahdlatul Ulama beliau diberikan kesempatan di LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Dan kemudian yang paling memojok, bukan paling pojok, paling memojok itu ya Bapak Gutoyo Osman, beliau selaku Lis Bumi. Nah, ini yang terkait masalah seni budaya dan lain sebagainya, strategi bagaimana Lis Buminya nanti ke depan, ini beliau ya. Kemudian LDNU nggak hadir ya, hadir? Nggak hadir ya? Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan. Ya, karena hari Minggu barangkali mungkin cuti dengan istrinya ya. Kemudian dari LPNU hadir Bapak Ahmad Sahlan ini. Diwakili ada enggak? Kita doakan juga semoga beliau tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan-mudahan dan kemudian lancar usahanya, dan kemudian pada hari ini tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan ke depan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa hadir. Oke. Selanjutnya dalam hal ini terkait masalah ta'aruf. Ta'aruf kalau misalkan bicara sempit ya, kalau ta'aruf ini yang luas ya, bicara yang luas. Ini tentunya biasanya anak-anak muda ya, mohon maaf ini dalam pergaulan barangkali mungkin LTNU-nya yang nampaknya ini masih muda-muda semua. Oke, mana LTNU-nya yang nggak pada kelihatan ini ya. LTNU-nya ini pengurusnya masih muda-muda semua, punya dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap organisasi ke depan. Harapan kami seperti itu. Lah oleh karena itu juga nanti bisa diperkenalkan secara keseluruhan ya, dari 10 pengurus dan kemudian bisa diperkenalkan. Perkenalan itu bukan hanya pada persoalan masalah kita di organisasi. Jadi barangkali mungkin yang masih muda punya teman kemudian ta'aruf gitu ya, atau mungkin pengurus LTNU-nya punya pacar gitu ya, punya pacar. Nah, kemudian juga perlu berta'aruf. Ini saya ingatkan ya, kalau sudah punya pacar kemudian ta'aruf dengan keluarganya ya. Jadi jangan sampai sembunyi-sembunyi pacaran kemudian belum pernah berkenalan minta nikah gitu ya. Ini pengalaman ini ya. Pengalaman berbagai media, saya pernah membaca dan kemudian pernah melihat ya,
lihatnya bukan langsung tapi melalui Facebook itu ya. Maunya cari istri yang solehah itu kan, maunya cari istri yang solehah, imannya kuat, ternyata tidak pernah bertaaruf ya, yang didapat solihun. Nah ini kan, jangan sampai maunya cari istri solihah tapi yang didapat solihun. Jadi setelah mau dinikahkan ternyata kumisen gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi ta'aruf itu dalam arti jangan sempit ya, secara luas itu ya. Jadi kemudian selanjutnya terkait silaturahmi dengan ta'aruf ini sangat penting secara ekonomi, sosial dan politik. Bagaimana mau menjadi caleg ya tanpa memperkenalkan diri, tanpa silaturahmi, siapa yang akan memilih ya. Sekarang kalau misalkan mau jadi caleg, maka perkenalan, kemudian silaturahmi. Silaturahmi juga kemudian perkenalan. Sehingga nyambung, oh kenal, namanya Pak Ali Mujib, ini ya caleg dari Blabatuh misalkan kan sudah dikenal. Ini 2024 ini. Nah kalau misalkan tidak pernah ta'aruf, kemudian tidak pernah silaturahmi, siapa yang mau? Kenal aja enggak, legendaris kan, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini karena di PCNU itu jarang publikasi, ya Pak ya, mohon maaf, jarang publikasi. Sehingga tatkala mengadakan kegiatan-kegiatan itu tidak pernah ada yang namanya publikasi, itu enggak ada gitu. Ya. Maka saya bentuk LTNU itu untuk bisa ya sebagai penyambung ya terkait kegiatan-kegiatan supaya nantinya dipublikasi. Pak bisa dibantu lah gitu ya. Kalau dulu mohon maaf itu publikasinya bukan kayak sekarang model apa namanya, bukan apa IT gitu ya, atau media sosial yang gencar gitu. Dulu menggunakan koran, TV. Nah, kalau 10 tahun yang lalu, ya mohon maaf ini, PCNU Gianyar itu beritanya luar biasa di media ya, di media khususnya. Ini nyata. Jadi saya pada saat itu mengadakan kegiatan itu bunyinya sampai begini. PCNU Kabupaten Gianyar unjuk gigi gitu ya. Ribuan umat ya, ribuan warga Nahdiyin ya, ribuan warga Nahdiyin memadati Balai Budaya, luar biasa, unjuk gigi loh. Nah sekarang ini nggak pernah ada muncul yang bahasanya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gianyar. Nah, oleh karena itu ke depan ya ini sangat penting dalam rangka untuk sebagai informasi. Oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh PCNU nampaknya juga tidak pernah terekspos, ya. Padahal kegiatan rutinitas itu secara kontinu terus menerus. Oleh karena itu pada kesempatan ini atau momen pada siang hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mumpung ada dari PWNU. Kan kalau misalkan ini kan dari PWNU cuma lembaga LTNU Provinsi Bali. Kalau istilah di pemerintahan, institusinya di pemerintahan bahwa beliau ini kepala dinas provinsi. Kalau yang tadi Izzat itu kepala dinas di tingkat kabupaten. Nah ini hubungan supaya bisa nyambung kan gitu, kepala dinas dengan kepala dinas yang ada di di kabupaten.
LTNU Provinsi Bali bisa bersinergi dengan LTNU yang ada di Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk taat dan tawadu karena di atasnya ya. Jangan sampai nanti bahasanya dengan adanya LTN Kabupaten Gianyar ini kemudian tanpa menghiraukan, tanpa memudilekan dengan adanya LTNU di provinsi. Ini saya ingatkan gitu. Dalam SK ada ya. Jadi taat tawadu itu ada. Jadi kemudian jenjang provinsi kemudian sampai pusat. Oke. Dan kemudian tolong nanti diingatkan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kalau misalkan anak muda barangkali mungkin masih ada kekeliruan diingatkan, oke Pak, oke. Sehingga dengan demikian bisa bineski bisa menyambung ke depannya. Perlu kami jelaskan dalam hal ini selama kurun 1,5 tahun pas kami mendapatkan surat keputusan itu pas pandemi COVID-19 Pak. Pas persis saya terima SK sudah lockdown gitu ya, lockdown buka secara keseluruhan, lockdown masing-masing daerah. Namun demikian kami tetap melaksanakan tugas-tugas kewajiban sebagai organisasi, sebagai seorang ketua saya tetap melaksanakan tugas-tugas kewajiban ya. Kalau pada saat itu dalam keadaan COVID ya dengan sosial kemanusiaannya ya kita tetap berjalan karena memang itu yang pas harus dilakukan. Alhamdulillah PCNU Kabupaten Gianyar bisa 5 kali melakukan itu dan alhamdulillah walaupun tidak 100% untuk masyarakat Gianyar di mana pada saat itu yang terkena dampak COVID-19. Ini salah satu kepedulian dari PCNU Kabupaten Gianyar. Artinya di bidang sosial kemanusiaan PCNU telah menjalankan itu ya sampai 5 kali. Kemudian sisa kepengurusan kami masih 3,5 tahun. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sisa kepengurusan kami masih 3,5 tahun. Ini nampaknya tidak panjang gitu ya. Artinya tidak panjang. Maka kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kemudian bila bisa melakukan aktivitas selama kurun 3,5 tahun. Nah, oleh karena itu konsolidasi internal tetap kita berjalan ya dalam rangka memperkuat NU. Kemudian kita konsolidasi ke MBC NU dari 6 MBC yang sudah ter-SK adalah 4 MBC. Ya, alhamdulillah dalam perjalanan program kami ke depan adalah bagaimana memperkuat NU, MBC NU yang ada di kecamatan-kecamatan, kemudian juga di bidang ekonomi. Kalau misalkan NU ya khususnya MBC tidak kuat, maka di atas akan rapuh. Maka yang diperkuat dulu adalah pondasi ya, yang di bawah. Maka dengan adanya hal yang demikian ini, maka kita salah satu cara upaya dalam rangka untuk memperkuat MBC yang ada. Jadi kami komitmen tetap konsolidasi di MBC NU yang ada di masing-masing kecamatan. Lalu lembaga dari satu kepengurusan yang lalu, sekarang ada 5 lembaga. Yang pertama adalah LDNU yang kita bentuk ya. Kemudian Les Bumi, kemudian LPNU, yang ketiga LKNU, dan yang kelima kebutuhan yang mendesak adalah LTNU. Alhamdulillah dari 5 ini hanya LTNNU yang hadir. Ini ya, alhamdulillah. Oleh karena itu pesan yang sudah ada di kabupaten kemudian ada di provinsi bisa hadirlah. Ya, artinya bisa hadir dalam rangka memberikan wawasan tentang
sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau misalkan LPNU ya bisa hadir LPNU bagaimana ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi warga NU itu mau seperti apa. Nah ini jangan sampai kemudian ada lembaga di provinsi, kemudian ada lembaga di tingkat kabupaten, tetapi tidak pernah komunikasi. Ini harapan kami ke depan supaya ada komunikasi, sinergi yang positif gitu ya. Syukur-syukur PWNU dari LPNU punya program misalkan, oh ini ada pendanaan, ada program terkait apa, Gus Mujib, terkait masalah apa sembako dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bersinergi dari PC ke PW, dari PW ke pusat. Alhamdulillah LPNU-nya ada sudah apa namanya membentuk Numat ya. Ini melayani bagi segenap jajaran pengurus PCNU Kabupaten Gianyar. Ini Pak Gutoyo, kalau misalkan kurang efektif diefektifkan, kalau kurang pemasaran minta bantuan Gus Mujib, kemudian minta bantuan ke MBC ya, exit ya, sehingga bisa eksis Numatnya, melayani kebutuhan warga NU yang ada di Kabupaten Gianyar dan kemudian bisa keluar. Ngakunya NU punya Numat, gak pernah belanja ke Numat itu. Ya, ngopinya itu kopinya Numat, sekali diminum 1 bulan masih terasa. Ya, 1 minggu lah minimal itu masih terasa. Maka belanja ya, dengan sedikit keuntungan adalah untuk kepentingan umat, dari kita untuk umat. Maka kalau misalkan saya katakan nanti wajib, dosa semua gitu ya. Kalau misalkan wajib hukumnya belanja di umat, nanti dosa semua nggak belanja gitu ya. Maka tolong ya, kami mohon kepada kader-kader NU yang ada di sini supaya bisa berbelanja di Numat. Oke? Ya, siapa enggak gitu belanja di Numat itu? Ya. Nanti ketuanya nggak bisa mikir kalau misalkan nggak ada yang belanja gitu, belanja di Numat, nah, kemudian bisa selisih sedikit keuntungannya adalah untuk umat. Ya dari NU kembali lagi tau ke umat ya. Kemudian apa namanya ini LKNU, insya Allah ya LKNU ini kan apa namanya rencana-rencana ini sudah tersusun sehingga nanti LKNU tahun depan ini atau akhir tahun lah bisa punya klinik itu. Cita-cita kami dulu kan seperti itu. 10 tahun yang lalu bagaimana punya pendidikan, ternyata ibu muslimat itu yang sudah terrealisasi, kemudian tinggal klinik nanti insya Allah ya akhir tahun ya, ini beliau ini yang ahlinya di bidang apa namanya pegang-pegang paha kan itu ya. Ya. Jadi kalau misalkan saya yang pegang paha disampluk nanti, tapi kalau beliau ini ya enggak apa-apa gitu ya. Keistimewaannya gitu ya. Keistimewaannya dokter itu seperti itu. Alhamdulillah dokter-dokter yang ada di Gianyar yang muslim khususnya bergabung di LKNU. Nggih Pak Lalu ya, tetap semangat sehingga nanti tatkala sekretariat sudah selesai, sehingga dengan demikian bisa bersinergi, kemudian bisa ditempati, kemudian bawa berkah untuk umat khususnya warga NU. Oke. Selanjutnya nah ini LP Ma'arif, kemudian Lazisnu kita belum terbentuk ya. Tempo hari kami mengutus wakil sekretaris Pak Suhaibun SAG ya, Pak ya. Kemudian Lazisnu yang sudah terdaftar namanya tinggal menambah sedikit sehingga bisa terbentuklah Lazisnu ya, Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Ini perannya cukup tinggi
bahkan ketua Lazisnu Provinsi Bali sudah ta'aruf lah, bahasanya datang kemudian silaturahmi, sehingga bagaimana kapan dibentuk Lazisnu. Mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh wakil sekretaris Lazisnu tidak memerlukan waktu lama bisa terbentuk. Nggih Pak nggih. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ini sekretariat yang sedang berjalan, tadi saya sampaikan, mudah-mudahan mohon doa, restu, sisa kepengurusan kami tinggal 3,5 tahun, mudah-mudahan bisa selesai dalam akhir tahun atau awal tahun. Nggih, mohon doa, semoga cita-cita kita bersama kemudian bisa terlaksana dengan baik. Ini agendanya sudah puluhan tahun gitu. Kemudian pada saat itu kami menggalang dana untuk sekretariat ya. Namun di tengah jalan kepengurusan selanjutnya tidak dilanjutkan sehingga mandek. Nah, oleh karena itu sekarang alhamdulillah ya, walaupun prosesnya masih akhir tahun dan lain sebagainya, tetapi sudah ada pembayaran 75% ya, bukan 50% Pak. Mudah-mudahan pada akhir tahun jangan sampai menunggu 3,5 tahun dari kepengurusan saya habis, sekretariat PCNU sudah terlaksana. Dan saya dengar-dengar alhamdulillah juga ini MBC Blabatuh ya, ini Blabatuh juga sama ya, bahkan lebih dulu gitu ya, ini luar biasa, tepuk tangan lah. Semangat luar biasa ya, semangat perjuangan dan militansinya luar biasa. Ini saya dengar-dengar dan mudah-mudahan nyata. Oke Pak John. Ya. Jadi PCNU masih tetap berjalan, MBCNU sudah punya sekretariat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa program kami dalam rangka ke depan adalah mengadakan MKNU. Oke, Pak. Tahu Pak MKNU Pak? MKNU sesuai dengan program kerja kami itu ada namanya MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Oke, paham? Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dalam rapat kemarin diputuskan, artinya saya ajukan bahwa program kerja ini untuk dilaksanakan pada awal tahun depan ya 22. MKNU itu seperti paham kalau pewayangan itu ya, pewayangan Hanoman direndam ya, direbus oleh para dewa-dewa. Hanoman apa Gatotkaca? Kok diem aja? Tak bilang Hanoman, Gatotkaca apa Hanoman yang direbus itu? Sebagai kawah candra di muka ya, cawah kandra di mukanya itu. Kalau pewayangan istilahnya itu, Gatotkaca direbus ya, bahasanya direbus, direndam oleh para dewa-dewa sehingga tatkala sudah selesai Satri Madaguna ya, balung wesi, otot kawat, balung wesi. Ini nyantol ini ya, balung otot kawat, balung wesi. Jadi kuatnya gitu. Ditembak laka-laka, dibedil mecicil. Tapi dulu belum ada santet ya. Kalau misalkan sekarang disantet mungkin ya agak itu ya bahasanya ya. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kan benar ya, ditembak laka-laka, dibedil mecicil gitu bahasanya kayak gitu. Setan ora doyan.
Ini bahasa anu lagi, bahasa Banyuwangi lagi ya, demit orang dulit gitu ya bahasanya gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan terkait masalah itu, maka bagi yang belum pernah mengikuti MKNU supaya nanti ke depan bisa mengikuti. Sehingga dengan demikian ini secara struktur mulai dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama mulai ranting yang menjadi pengurus ya harus mengikuti. Ah, MKNU sebagai bentuk penggerak ya, artinya penggemblengan untuk memperkuat struktur organisasi. Jadi memperkuat ya struktur organisasi yang tadi saya sebut sebagai kawah candra di mukanya ya. Kalau di pemerintahan adalah namanya Lemhanas ya, bahasanya seperti itu. Istilah pewayangan adalah Candribungka Gatotkaca yang direbus itu. Nah, sehingga lebih kalau misalkan di NU bukan seperti itu, menjadi kader militansi itu ya. Jadi kader militansi ya, semangat juangnya tidak diragukan ya, semangat perjuangannya tidak diragukan. Sehingga dengan demikian ya sehingga dengan demikian dalam berkhidmat ini tidak apa ya, tidak ragu-ragu, tidak nanggung. Sekarang kan kalau dulu mohon maaf berbicara masalah kultur aja. Kalau misalnya dari pesantren itu sudah ngelotok semua itu kalau bicara masalah kultur kemudian dan apa namanya terkait masalah keilmuan dan lain sebagainya. Sekarang ini tantangan ini yang semakin berat ya, semakin berat ke depan, maka dengan adanya MKNU itu nanti kita bisa menjadi lebih apa namanya kuat dalam apa berkhidmat ya. Nah, oleh karena itu berkhidmat di NU, berikan ya pemikiranmu untuk kemajuan tanpa mengutamakan pemikiran apa yang NU berikan kepadamu. Sehingga demikian dalam berkhidmat ini benar-benar kader NU punya loyalitas ya, kemudian sehingga menjadi militansi. Ini di sini ada ibu-ibu apa namanya Fatayat ya, semua Banom yang hadir ya, ada hadir ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya struktur ya, struktur di NU ya diperkuat ya strukturnya, maka tidak ada namanya banom-banom yang kemudian mengesampingkan atau apa bahasanya tidak loyal terhadap induk organisasinya. Kalau misalkan di PC ya semua tetap ya kader, namanya kader ya, tetap induk pada induk organisasinya namanya NU. Kalau di MBC tetap taat kemudian pada MBC yang MBC NU. Jadi tidak ada ngalor ngidul, kita susah. Makanya saya katakan bahwa tantangan ke depan ini semakin berat, bukan dari luar tapi dalam itu sendiri. Coba bayangkan kalau misalkan MBC NU Blabatuh fatayatnya ngalor, nganunya ngidul, tidak mau satu wadah, satu gerbong, satu barisan dengan NU, maka akan bingung. Nah, oleh karena itu dengan adanya nanti MKNU ini maka bisa memperkuat dan bisa paham. Yang paham ini kadang-kadang kan yang paham, kadang-kadang yang paham ini tidak paham, itu loh. Merasa bahwa dirinya sudah pinter, merasa dirinya sudah sehingga besar kepala, tidak mengakui dengan induk organisasinya. Ini yang paling parah. Oleh karena itu jangan sampai kader-kader yang hadir di sini ya kemudian ada dosa di antara kita ya,
perselingkuhan dan lain sebagainya. Ya. Setuju? Semangat kan? Ya, semangat perjuangan, semangat militansi itu harus diutamakan. Kemudian jadi militansi itu lahir batin ikhlas gitu ya. Jadi ada semacam keikhlasan lahir dan batin. Semangat berkhidmat itu jangan setengah-setengah, lahir batin. Tatkala kita ditugaskan oleh NU maka insya Allah siap gitu ya. Jadi tidak ada yang bahasanya tidak senang atau dan lain sebagainya. Baik, pada bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini ya mohon kepada Bapak Ketua LTNU Provinsi Bali ya, walaupun tadi di agenda tidak ada jadwal sambutan, mohon barangkali 1 atau 2 menit ya, sehingga sebagai rasa cinta kita terhadap pertemuan ini. Oleh karena itu monggo Pak, sini Pak. Dan nanti setelah setelah saya buka kemudian saya serahkan secara simbolis Kartanu, langsung saya berikan seluruhnya sampai sore juga enggak apa-apa terkait pembekalan terhadap LTNU. Nggih, monggo, terima kasih. Kami persilahkan untuk Bapak Muhammad Muhlisin selaku Ketua PW LTNNU. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pada Ketua PCNU Kabupaten Gianyar Pak Haji Kisno, yang saya hormati Rois Suriah MWC NU Belah Batuh, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Belah Batuh, yang saya hormati pula kepada segenap lembaga mulai dari LDNU yang berhalangan hadir nggih Pak Haji nggih. Karena memang dakwah itu harus selalu Pak Haji, harus yang utama dakwah itu. Jadi ya wajar kalau nggak hadir kan gitu. Dan ada LKNU, LPNU, Les Bumi, LTNNU, Kabupaten Gianyar. Kemudian yang saya hormati juga kepada sahabat Ansor Banser, sahabat Fatayat, ibu-ibu muslimat, dan sekilas tadi terlihat ada Bakar Nusa juga. Jadi insya Allah hari ini lengkap ya Pak Haji di sini Pak Haji. Sebelumnya kami dari LTN PWNU Provinsi Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ke PCNU Gianyar, wabil khusus MWC Belah Batuh. Kami ke sini datang dengan membawa hanya sedikit personel Pak Haji. Karena memang kebetulan di PWNU sedang ada acara, sehingga tidak banyak kita membawa orang. Mungkin boleh saya kenalkan dulu,
Nama saya Muhammad Muhlisin. Kemudian yang ikut hadir ada Mas Agus NS yang pakai baju banser. Beliau adalah sekretaris sekjennya. Kemudian ada Mas Zanuar Effendi, ini orang sini nih Pak Haji. Orang sini, beliau baru masuk LTN PW. Jadi nanti teman-teman LTN Gianyar kalau mau diskusi bisa juga dengan yang ada di sini. Kemudian ada Mas Yakin, Ainul Yakin. Beliau ini tim kreatifnya yang suka bikin fight lain sebagainya. Kemudian ada wakil sekretaris dan juga jurnalis yang paling cantik yaitu Mbak Ita, satu-satunya wanita yang kita bawa pada kesempatan hari ini. Ya, jadi LTN itu biar ada semangatnya gitu, karena muda-muda, wanita-wanitanya juga diperbanyak gitu kan, biar semangat gitu. Karena juga administrasinya lebih kenceng. Baik, jadi sekilas saja kita mau menyampaikan bahwasanya LTN NU Provinsi Bali ini terbentuk mulai tahun 2017. Waktu itu ketuanya Pak Taufik Maulana, sekretarisnya Pak Dedi. Saya hanya sebatas anggota. Saya masih teringat betul ketika Konferwil NU kemarin, Pak Haji Kesno dengan lantang mengatakan LTN diundang nggak datang gitu. Waduh, itu saya kepikiran Pak Haji. Makanya ketika sekarang ada undangan, saya nggak mewakili, itu saya sendiri yang datang kan gitu. Itu kita sampaikan mohon maaf dulu yang dulu-dulu karena ada sedikit miskomunikasi. Dan pada kesempatan kali ini pula mungkin hanya menyampaikan pesan kepada LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Saya ucapkan selamat dulu atas terbentuknya LTN PCNU Kabupaten Gianyar, karena LTN ini adalah salah satu lembaga yang sangat vital di kalangan Nahdlatul Ulama. Gerak atau tidaknya, berjalan atau tidaknya kegiatan-kegiatan dari PCNU itu tergantung sejauh mana LTN mampu mempublikasikan. LTN, kalau ditanya ya, LTN itu apa Mas? Ini paling sering ditanya ini. Karena yang lain gampang ya, LTN agak pakai bahasa Arab dikit. LTN Lembaga Taklif wa Nasr. Taklif itu menyusun, sedangkan Nasr itu adalah publikasi. Artinya menyusun bahwa awal terbentuknya LTN dulu itu ketika Muktamar ke-27 Situbondo, eranya Gus Dur, beliau menginginkan bahwa setiap kali Muktamar ada kayak notulensi untuk menyusun hasil-hasil Muktamar. Nah, sehingga para kiai bisa mereview ulang ketika Muktamar selanjutnya. Di sisi lain juga LTN waktu itu fungsinya adalah untuk menyusun kitab atau menerjemahkan kitab. Sehingga dulu LTN terbentuk adalah untuk dapat menguatkan NU dari segi literasi. Seiring berjalannya waktu, era digitalisasi, maka tahun 2003 terbentuklah NU Online, yang kemudian LTN semakin mengudara di dunia maya. Lalu dari Buya Said Agil Sirot juga mengeluarkan fatwa pada tahun 2018 kemarin, bahwa kita wajib berjihad di sosial media. Ini katanya wajib nih Pak Haji. Jadi kalau wajib katanya tadi kalau nggak dilakukan dosa ya. Jadi memang Pak Yai Said Agil Sirot itu mengatakan bahwa kita wajib berjihad di sosial media. Itulah pentingnya LTN harus terbentuk di masing-masing cabang, mau kalau bisa ya sampai bawah-bawah. Nah, maka alhamdulillah hari ini sudah terbentuk LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Ada berapa orang Pak Haji? Ada 10 ya? 10 orang. Ada 10 orang ya. Ada 10 orang. Mungkin kalau pembekalan bahasanya ya, pembekalan kita lebih ke ini aja ya, lebih ke karena era digital ya, sering komunikasi aja. Jadi saya nitip pesan aja, yang pertama adalah sebagai LTN itu harus memiliki militansi yang kuat. Jangan setengah-setengah, apalagi gampang ngalor gampang ngidul. Artinya bahwa ketika memang LTN itu harus takdim dengan PCNU, yang lain bentuk PCNU ya. Kalau saya PWNU gitu kan. Nah, ketika ada agenda kok delalah benturan dengan agenda pribadi, ya ini ya mau nggak mau yang pribadinya disingkirkan dulu lah sebentar. Ikut dulu agendanya PCNU, kita wajib takdim pada PCNU yang membentuk kita. Nah, itu militansi ya.
Sehingga militansi ini bisa semakin terbentuk dengan adanya madrasah kader itu tadi. Madrasah kader Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kalau di Gianyar mengadakan sendiri, karena sejauh ini yang baru mengadakan MKNU itu kebanyakan PW, dan itu pun minta hanya perwakilan dari PC-PC. Nah kalau sekarang PCNU mengadakan MKNU, maka mungkin sebaiknya, ya kalau wajib nanti dosa lagi ya. Ya ikutlah, mending ikut untuk MKNU. Di situ banyak ilmunya, lalu di situ juga menyampaikan siapa lawan, siapa kawan, siapa yang harus dibela, dan bagaimana pemikiran NU itu ya. Karena selama ini yang kita tahu NU itu yang penting dia kunutan, tahlilan, yasinan, itu NU kan gitu kan. Padahal sebenarnya itu hanya amaliyah ya. Belum harokahnya, belum firqahnya ya, belum gerakannya, belum pemikirannya. Belum lagi nanti sifat-sifatnya, tawasud, tawazun, itidal, nah, tasamuh. Nah, itu. Nah, itu militan. Kemudian yang kedua, sebagai seorang LTN itu harus disiplin. Ini ya mohon maaf, kadang dari NU sendiri nggak di mana-mana ya, di PW juga sama. Undangan misalnya jam berapa, datangnya pasti telat itu kan. Tapi kalau LTN jangan sampai telat, karena momennya itu bisa kapan saja. Jadi bisa momen itu datangnya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir gitu. Momen-momen penting dulu. Kita kan nggak tahu. Kadang kita datangnya telat, ternyata acaranya mengundang dari pemerintah. Mungkin bupati atau siapa, bupatinya udah datang, kita belum datang gitu kan. Nah itu fatal ya. Sehingga disiplin itu juga yang lebih utama bagi kita teman-teman LTN. Selanjutnya sikap, Mas. LTN itu juga harus sikap tanggap. Ini ada acara apa ini ya? Ini poin pentingnya apa ini ya? Hari ini dari mana, mungkin dari Bansernya ada kegiatan gotong royong. Ada di sana. Ya kita beritakan. Sehingga setiap kegiatan NU yang ada di Gianyar tidak luput dari pantauan LTN. Ya, kayaknya berat ya, tapi enggak, tenang aja. Yang penting kita tetap koordinasi aja dengan pihak PC maupun Banom dan lembaga lainnya. Selanjutnya fleksibel. Maksudnya fleksibel ini tidak kaku dan bisa masuk ke semua lini. Artinya begini, kalau sebagai seorang jurnalis itu, seorang penulis itu selalu memiliki hak prerogatif, atau penulis itu tidak memiliki hierarki. Dia nulis apa aja bebas, tidak ada batasan-batasan. Nah, kalau di LTN ini tentu ketika memberitakan sesuatu itu nulisnya juga sesuai dengan kaidah-kaidah aswaja. Sekiranya ini tidak masuk di aswaja ya jangan ditulis gitu, jangan diberitakan itu. Atau mungkin delalah ada berita NU tapi acaranya agak sedikit kacau ya, yang kacaunya jangan, tapi yang suksesnya itu yang kita beritakan gitu. Meskipun itu benar gitu kan. Ya. Selanjutnya independen ya. Independen ini maksudnya kita jangan sampai dikontrol oleh orang lain selain NU. Selain NU. Iya, kadang ada orang dari pemerintah, seringkali pemerintah nih, entah itu dari polisi atau dari TNI, minta press release misalnya, tolong dong ini diberitakan gitu kan, tolong ini diliput. Jangan langsung oke, sampaikan dulu kepada ketua PCNU, lalu bagaimana tanggapannya, bagaimana kita koordinasinya. Kalau memang itu perlu kita liput, kalau enggak ya enggak. Tetap kita ini di bawah naungan PCNU, independen. Kemudian selanjutnya warok nih, hati-hati ini gimana ya? Karena kembali ke firqah tadi ya, pemikiran. Terkadang ada orang NU tapi pemikirannya malah menghancurkan NU, ada. Ya banyak ya, banyak ya. Sehingga kita harus pandai memilah mana yang memang benar ini membangun NU dan mana yang berpotensi untuk memecah belah NU. Nah itu jangan sampai kita kecolongan. Ada kadang berita itu kelihatannya bagus sekali, tapi ternyata pada endingnya adalah menjelek-jelekkan ketua misalnya. Nah itu jangan dilanjutkan. Cukup sampai situ aja. Yang terakhir tentunya kita harus jadi seorang penulis yang baik, benar dan bermanfaat. Karena menulis itu adalah ibadah.
kita memberitakan kegiatan NU itu ibadah. Amalnya insya Allah amal jariah. Semakin kita banyak menulis kegiatan NU atau pemikiran-pemikiran NU atau fikih-fikihnya Aswaja, kemudian orang baca, orang mengamalkan, orang nge-share, itu sampai kita meninggal, pahalanya terus ngalir. Itulah enaknya jadi LTN NU. Nah, kita modal tulisan aja sudah dapat amal jariah. Nah, jadi kita harus menulis yang baik, benar, dan bermanfaat. Yang nulis benar dan nulis nggak benar itu sama-sama capeknya, karena mikir. Jadi daripada nulis nggak benar kan ngapain kan, mikirnya sama-sama capek ya. Dan manfaat. Manfaat ini maksudnya ada memang tulisan itu benar, tapi nggak ada manfaatnya gitu loh. Itu yang ngapain dipublikasikan, ya nggak usah gitu. Misalnya apa ya? Ketua PCNU pulang kampung gitu. Ya bener pulang kampung, terus ngapain diberitakan kan gitu kan ya. Nikah lagi, waduh ya itu kayaknya manfaat itu. Ya. Ya. Kayaknya cocok. Ya. Mungkin dari 7 poin itulah yang menjadi landasan kita dalam menjalankan lembaga Ta'lif wan Nasr. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi minimal dapat membangun semangat dari teman-teman LTN PCNU Kabupaten Gianyar. Untuk selanjutnya sharing-sharing dan lain sebagainya, nanti kita bisa komunikasi dan terus koordinasi supaya LTN tetap berjalan sesuai jalur yang diinginkan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang didoakan husnul khotimah sampai dengan anak cucunya. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ketua LTNU Provinsi Bali yang dalam hal ini memberikan nasihat, wejangan kepada kita semua yang hadir, dan alhamdulillah nanti dilanjutkan dengan pembekalan ini, Pak nggih. Nggih. Pembekalannya kan belum, nanti ini kan sekedar ini. Jadi belum ini. Kalau misalkan pembekalannya hanya 5 menit bingung itu ketua LTNU-nya gitu ya. Monggo Pak, nanti waktunya sampai sore nggak apa-apa ya, kemudian santai ya setelah sholat luhur atau bagaimana. Jadi sekali lagi saya tetap mengingatkan kepada kader-kader NU tetap semangat, tetap solid ya. Dalam semangat perjuangan, dalam semangat berkhidmat, tidak usah tanggung-tanggung ya. Kalau itu dijalankan seperti saran beliau, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama kita yang sudah wafat tetap mengawal perjalanan kita. Oleh karena itu dengan semangat berkhidmat, ukhuwah ya, kebersamaan, persaudaraan, dengan slogan Holobis Kuntul Barisnya NU Gianyar, insya Allah cita-citanya bisa tercapai. Amin. Setuju? Alhamdulillah. Dan kemudian yang terakhir, menghadapi tantangan ke depan kita harus merapatkan barisan, bergandengan tangan dengan semangat pengabdian, perjuangan yang tinggi, loyalitas yang tinggi, militansi ya. Insya Allah tantangan apapun yang dihadapi akan terbuka gitu ya. Alhamdulillah kami masih ada sisa 3,5 tahun ini. Kami bersama seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas tidak ada rintangan. Cuma persoalan tantangan ke dalam ini yang nampaknya agak merintangi sehingga rasa kebersamaan ini terganggu. Kemudian kenapa LTNU, pembekalan LTNU kami adakan di MWJ Mlambatuh ini, agar ada filosofi sejarah bagaimana perjalanan
2 tahun ke belakang, Pak. Ya 2 tahun yang terlampau ini bagaimana MWCNU dimarginalkan, kemudian bahasanya diobok-obok, kemudian diperlakukan ya tidak adil gitu. Nah oleh karena itu semangat Bapak Ustadz Ayubi kemudian Bapak Joko ini rintangan itu dilalui sehingga MBC Mladato itu bisa sebagai sekarang bisa menjadi contoh MBC yang lain, termasuk salah satu semangat dalam rangka untuk pembelian sekretariat ini insya Allah ya barangkali mungkin MBC NU Mladato punya sekretariat sendiri gitu ya. Ini berkat semangat kebersamaan, semangat perjuangan pengurus MBC NU Mladato ini dengan Holobis Kuntul Barisnya ini ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak-bapak, waktunya sudah sudah menunjukkan 12.40, maka pembekalan lembaga LTNU Kabupaten Gianyar oleh PWNU Provinsi Bali saya nyatakan dibuka. Untuk selanjutnya kami ingin menyerahkan Kartanu secara simbolis, dan oleh karena itu Kartanu ke depan bisa menyusul nanti karena lembaga yang lain belum dilantik, nanti Mary gitu ya, jadi belum saya lantik. Kalau saya lantik nanti rasa cemburu, kok LTNU yang datang belakangan udah dilantik, saya belum gitu ya. Jalan dulu. Maksud kami bagaimana nanti LTNU memberikan peran ya. Oh ya Pak, dalam rangka publikasi, kemudian dalam rangka bagaimana membuat tolboid dan lain sebagainya, mungkin bisa kerjasama dengan LTNU provinsi, sehingga dengan demikian kita bisa syiar di masjid musola, kita sebarkan LTNU Kabupaten Gianyar biar punya peran juga. Nanti bagaimana teknisnya, iuran wajibnya ya Pak ya, iuran wajibnya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa dikomunikasikan, sehingga nanti LTNU Kabupaten Gianyar punya pekerjaan tersendiri, membagikan buletin di masjid dan lain sebagainya. Ada ya itu Pak. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu yang terakhir, PCNU Kabupaten Gianyar itu webnya kan rodok gado-gado itu. Maksud kami mulai bulan ini masih ada waktu 3 hari, kalau bisa nanti LTNU Kabupaten Gianyar bisa memfasilitasi membuat web WIB itu ya, website ya, sehingga dengan demikian nanti di sana kan muncul mulai struktur kepengurusan, kegiatan dan lain sebagainya, kemudian iklannya juga gitu ya. Ya, tapi iklannya jangan iklan rokok. Ya, yang gambarnya agak terbuka itu jangan gitu ya. Tapi kalau sekalian mungkin rodok gempar gitu ya. Jadi arah iklannya nanti dari kader-kader NU yang pengusaha ini kan nanti dimintain iuran wajib itu ya, dimintain iuran, bukan gratis. Nanti kalau misalkan gratis uang tahunannya kan payah gitu ya. Enggak apa-apa. Gimana itu LTNU-nya? Siap? Enggak dengar. Siap? Siap itu. Jadi karena sudah siang ngomongnya itu agak pelan dikit itu. Maksud saya nanti 3 hari ke depan buka web ya. Kemudian kalau bisa konsultasi sama beliau ini desainnya, kemudian dan lain sebagainya, kegiatannya. Ini MWCNU itu
di expose gitu ya, di expose. Kemudian nah kan ini siaran langsung saya sebenarnya keberatan gitu. Saya maunya ngomong santai, kemudian yang humor-humor gitu ya, sehingga rodok kaku. Kalau misalkan santai kan enak gitu loh. Kalau misalkan berita kan bisa diedit, tapi kalau ini kan sudah langsung gitu. Pak, tolong nadi anu, nggak bisa ini sudah anu katanya gitu ya. Iya kan nonton. Padahal ngomongnya kadang-kadang itu kan anu apa eh, ya bahasanya kalau misalkan orang yang mau humor itu kan nanti bisa dilaporkan saya. Ya, bisa dilaporkan itu. Mudah-mudahan pada hari ini, pertemuan hari ini bisa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada LTNU Provinsi Bali. Nanti setelah istiqomah Pak, iskomah, kemudian bisa memberikan begalan. Oke. Terima kasih. Mana yang